G. Oke, bakal coba didatengin begitu ya Reo dan kawan-kawan. Akhirnya pun Reo bakalan coba datang walaupun sudah diaktifkan sang Chrono-nya juga. Tapi para pemain dari Dranix-nya juga mulai melakukan upaya pembelian serangan yang datang dari Red Prime. Mencoba melakukan upaya setup juga di belakang ada Rosugo. Kalau kita perhatikan Rosugo beda. Coba kasih lemparan granat. Arul juga cukup karena Reo sudah dapat di Borgai. Langsung coba dihabisin begitu saja. Dari samping juga Rosugo bakal coba setup position. Langsung coba Ras. Assalamualaikum. Bahkan Pemunda bakalan maju begitu saja. Rasur berhasil dapat tapi diukur aja oleh seorang Dix. Bagus banget dan ada Rehan coba join the fight sini menjadi sang pelakor. Pemain dari Rosugo bakal melantangkan para pemain dari The Prime dan juga Dranix. Kali ini sedikit lagi Dix berhasil meratakan satu squad dari Dranix. Enggak, belum, masih ada sang Maung dan ternyata ada bakal coba ikut campur dari peperangan yang terjadi atas The Prime dan juga Dranix. Mencoba setup lagi. Seon ditaruh di paling depan. Udah cukup banyak darah yang hilang. Coba ditatakin habis dari kejauhan juga ada Lenov. Seon, gue suka banget sih dari playstyle yang dimiliki oleh Legal, tapi ada Dranix yang perang lagi sama tim nomor 2 dari Kings. Udah jatuh juga sang kapten. Strohet di sana di mana Legal berhasil mendapatkan satu orang Fori. Ternyata Fori sang player air kembali datang dan Dranix harus ini paling pojok. Oke, tapi Hans berhasil mendapatkan kapten set 13 langsung dihabisin begitu saja oleh seorang Hans dan juga ada bantuan dari seorang RSG Von dan juga Red Bull Rebellion sudah memantau para pemain dari EVOS bersiap dengan pelontar. Langsung meleduk, meletus begitu saja. Here we go untuk round kedua Purgatory. Kita lihat untuk line path-nya, untuk pilot kita nih. Adil atau enggak? Dan ternyata adil. Adil banget, sentral langsung menuju ke arah Mod House di mana GGWP pun langsung bergerak ke arah Mountain Villa, mencoba membagi posisi ke arah Golf Course. First Rider seperti biasa akan bergerak di area Fire Brigade. Ini masih First Rider yang season sebelumnya juga. Betul. Dan kalau kita berbicara The Prime kali ini dia bakalan coba bermain-main area sentral. Terus juga yang menariknya di sini ada sekitar 2 tim Red Bull Rebellion dan juga Aura bakalan turun di arah Marble Works. Tidak menghilangkan untuk potensinya mereka drop point di situ karena mereka udah tahu, mereka sudah hafal pattern-pattern yang ada, makanya mereka kekeh untuk setidaknya merebut tahta ataupun posisi yang mereka pilih. Ya, dan hal yang sama juga terjadi, tapi kita bakalan lihat dulu sejenak di area Marble Works. Sudah ada yang melakukan baku tumbuk atau baku hantam dari teman-teman Aura Esports. Piu, easy seperti yang kehilangan setengah darahnya, nggak punya medkit, nggak punya glue, dia harus segera regroup ke teman-temannya atau bisa menjadi bencana juga kalau seandainya dia terlalu lama sendirian di sana, Bung Evor. Ya, bagus banget sih buat keputusan dari Piu nggak memaksakan dan menurunkan egonya, itu sangat bagus banget. Kalau Piu tadi kena sama Red Bull Rebellion, berarti satu senjata satu senjata tajam yang dimiliki sama Aura Esport itu bakalan kesulitan buat Aura Esport masuk ke zona late game-nya. Yes. Dan kalau kita berbicara di sini ada Aura Deadly juga yang sudah hadir kembali back to the game setelah beberapa match day. Kita tidak melihat dirinya, sempat main satu kali tapi nggak sampai full match day, tapi hari ini dia main lagi dan tadi dari ronde pertamanya dia udah berhasil nunjukin konsistensi untuk membawa dari arah grup C. Betul, kembali lagi sang kapten ya untuk Aura Esport, Deadly udah balik lagi ke panggung dan dia salah satu camat di Kedoya katanya. Waduh, dan ngomong-ngomong, kalau tadi lu lihat ada Deadly, ada Ame, itu udah kayak kerasa banget sinerginya dia yang lama. Itu yang pengen gue sebenarnya point out dan highlight, dan tentunya teman-teman dari Aura Esport atau Aura Farm pasti nunggu-nunggu nih pemain kayak Amek dan juga Deadly kembali connect. Betul ya kan, karena juga kan waktu itu juga sempat ada Wiza dan juga Tayo, yang Wiza dan Tayo sendiri ada di Onyx. Jadi masih terbagi dua-dua dan mereka sendiri udah rival gitu kan satu sama lain. Jadi nggak masalah buat mereka, tetap yang namanya kompetitif ya harus kompetitif gitu. Benar. Dan ngomongin soal kompetitif juga di sini udah ada Island of God yang seperti biasa langsung turun di drop zone-nya dia di area Brasilia Rumah 13 dekat lapangan basket juga, dan sepertinya dari satu tim lagi kalau gue nggak salah ingat itu di sampingnya Dranix ya. Betul. Ada Dranix dan emang Dranix juga objektifnya masih sekitar sana untuk make sure teman-teman yang di area sentral, yang di area Fire Brigade itu mau coba masuk ke tengah map itu nggak semudah itu ya. Betul, nggak semudah itu karena juga di sini Island of God juga masih tetap dengan patternnya mereka untuk memakai satu posisi rumah di Brasilia 13. Yes. Dan ini, nah akhirnya Bion pun juga sudah melakukan sebuah moving yang cukup bijak bisa gue bilang, karena ini masih early, dia juga butuh vision banyak-banyak, dia harus make sure teman-teman dari RRQ ini bakalan stay di area rumah tujuhnya atau mungkin teman-teman dari RRQ bisa moving, karena kalau seandainya nantinya Bion nggak stay di sini di waktu yang tepat, gue rasa vision dari Island of God berpotensi kecolongan. Iya, bisa kecolongan ya kalau misalkan dari Bionnya sendiri itu nggak sampai ke genteng, karena memang rotasi yang dimiliki oleh RRQ bisa saja dia ke Brasilia 13 untuk coba mengamankan beberapa kompon yang ada di Brasilia 13 seperti kayak rumah labirin atau mungkin 2 rumah yang ada di rumah putih sama rumah yang birunya itu yang ada di sekitaran dekat zipline, itu bisa buat dipakai. Dan
ada di ronde pertama. Red Bull Rebellion Mr. Home berhasil menjadi player of the match untuk round pertama. Iya, dengan perolehan 4 poin kill, dia seorang Fikri juga. Fikri. Ya. Asal Red Bull Rebellion. Ini Banyak. berhasil mendapatkan player of the match di ronde pertama. Satu awal yang bagus juga, walaupun tadi kalau kita ingat-ingat sebenarnya dia juga salah satu tim yang nyaris buya juga. Betul. Waduh, tapi kembali lagi nih, kita tadi berbicara tim yang barusan buya itu kan GGWP. GGWP start dari Mountain Villa. Kalau kita berbicara Mountain Villa tuh kayak kita berbicara classic petnya Onyx Olympus yang sebenarnya hari ini Onyx Olympus gak main. Jadi kesempatan banget emang buat GGWP. Artinya apa? GGWP adaptif. GGWP bisa yang namanya mengimplementasikan strategi-strategi atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa mereka mainkan di sisa matchday yang mereka punya. Mengingat persaingan di grup mereka itu cukup keras. Iya, dan mungkin juga GGWP mengambil satu gambaran bahwa ketika Onyx Olympus ngambil di Mount Villa dan beberapa kali rotasi kedua atau rotasi ketiga dan Onyx Olympus aman, makanya mereka mencoba untuk setidaknya ya udah ambil dulu, kita pakai dulu hari ini, nggak ada Onyx Olympus, ya udah kita buat coba setidaknya ngambil beberapa kill yang mungkin di area dekat Pulau Marble Works. Ya karena beda matchday tentunya beda lawan dari grupnya itu sendiri. Ya. Bisa kayak A ketemu C, B ketemu A atau B ketemu C, itu pasti tiap tim punya strateginya masing-masing dan itu yang gue maksud di mana akhirnya semua tim cukup adaptif. Dan tadi kalau kita berbicara EVOS dan juga DG sepertinya mereka nggak ada perubahan. EVOS pun bakalan ambil area mod house dan membagi vision cukup jauh, saling berjauhan, dan kalau gue nggak salah ingat juga di area fieldnya itu ada blue zone-nya juga. Betul, ada blue zone dan juga mungkin DG bakalan ngambil ke area Skylots. Dan ini ternyata dari EVOS Abu dan kawan-kawan sudah ngambil ke area blue zone dan dimana sudah melewati fase lootingnya mereka di drop point awal di area mod house. Nah, itu di bawah udah ada teman-teman dari Aura harusnya, karena di sana tuh di Pulau Marble World. Nah, udah kepantau langsung sama sang kapten. Ini dia kapten dunia akhirat kita, Sam 13, langsung cepet tembak aja dengan satu bareta dan juga Kar 98-nya cukup berbahaya dan mematikan, tentunya mengikis damage dan juga health point dari teman-teman Aura Esports. Nah, tadi kalau misalkan dari tim Auranya sendiri atau satu pemain dari Auranya tadi kelihatan ada yang berenang, itu bisa jadi confirm kill buat Evo sendiri kalau misalkan Auranya nggak terlalu awareness di sekitaran mereka. Karena menurut gua poinnya dari Aura adalah ketika mereka ngambilin satu gudang di area Marble Works dan udah tahu ada tim lawannya yaitu Red Bull Rebellion, makanya mereka cuma ngambil rumah pantai. Dan akhirnya ketika mereka ngambil rumah pantai, ada tim EVOS yang udah nembakin dari jauh, makanya dia langsung coba berpindah, setidaknya nggak mau dekat-dekat dari situ karena udah pasti bakalan terus dipantau dan nggak bakal dilepas sama musuhnya. Betul, benar-benar dipantau terus dan nggak bakal dikasih lepas karena memang dari jarak sejauh itu aja benar-benar diuntungkan untuk teman-teman yang ada di area field. Kenapa? Kembali lagi gue mention di situ ada yang namanya Blue Zone, dimana Blue Zone itu membekali lu dengan lootingan-lootingan tier 1 kayak misalkan Bareta. Terus ada Kar 98 dengan biometriknya. Betul. Itu pasti cukup mumpuni banget untuk orang-orang kayak Sam 13 melakukan penembakan dari arah-arah yang cukup jauh ya. Rate-nya tinggi buat drop untuk atau mungkin buat ngepick senjata-senjata sniper. Iya. Jadi Blue Zone memang salah satu tempat yang memang bisa diambil untuk tim-tim yang tipikalnya main sniper. Tapi ada dari TP dan juga Dranix yang tempur, Ji. Oke, bakal coba didatengin begitu ya Reo dan kawan-kawan. Akhirnya pun Reo bakalan coba datang walaupun sudah diaktifkan sang Chrono-nya juga. Tapi para pemain dari Dranix-nya juga mulai melakukan upaya pembelian serangan yang datang dari Red Prime. Mencoba melakukan upaya setup juga di belakang ada Rosugo. Kalau kita perhatikan Rosugo beda. Coba kasih lemparan granada. Arul juga cukup sekali. Reo sudah dapat di Borgai. Langsung coba dihabisi begitu saja. Dari samping juga Rosugo bakal coba setup position. Langsung coba deras. Assalamualaikum. Bagai pemuda bakalan maju. Kembali lagi gue mention di situ ada yang namanya Blue Zone, dimana Blue Zone itu membekali lu dengan lootingan-lootingan tier 1 kayak misalkan Bareta. Terus ada Kar 98 dengan biometriknya. Betul. Itu pasti cukup mumpuni banget untuk orang-orang kayak Sam 13 melakukan penembakan dari arah-arah yang cukup jauh ya. Rate-nya tinggi buat drop untuk atau mungkin buat ngepick senjata-senjata sniper. Iya. Jadi Blue Zone memang salah satu tempat yang memang bisa diambil untuk tim-tim yang tipikalnya main sniper. Tapi ada dari TP dan juga Dranix yang tempur, Ji. Oke, bakal coba didatengin begitu ya Reo dan kawan-kawan. Akhirnya pun Reo bakalan coba datang walaupun sudah diaktifkan sang Chrono-nya juga. Tapi para pemain dari Dranix-nya juga mulai melakukan upaya pembelian serangan yang datang dari Red Prime. Mencoba melakukan upaya setup juga di belakang ada Rosugo. Kalau kita perhatikan Rosugo beda. Coba kasih lemparan granada. Arul juga cukup sekali. Reo sudah dapat di Borgai. Langsung coba dihabisi begitu saja. Dari samping juga Rosugo bakal coba setup position. Langsung coba deras. Assalamualaikum. Bagai pemuda bakalan maju begitu saja. Rasur sudah dapat satu tapi diukar aja oleh seorang Dix. Bagus banget dan ada Rehan coba jadi fight sini menjadi sang pelakor. Para pemain dari Rosugo bakal melantangkan para pemain dari The Prime dan juga Dranix. Kali ini sedikit lagi Dix berhasil meratakan
satu squad dari Dranik. Enggak, belum, masih ada Sang Maung. Dan ternyata ada bakal coba ikut campur dari peperangan yang terjadi atas The Prime dan juga Dranik. Mencoba setup lagi, Seon ditaruh di paling depan. Udah cukup banyak darah yang hilang. Coba ditatakin habis dari kejauhan juga ada Line of God. Mencoba join the fight, tapi langsung menarik lagi di sini pemain dari Rosu Goveda tidak mau mengambil resiko terlalu besar dan akhirnya bakalan coba dibantu di backup dengan satu treatment gun yang cukup on point dari Rosu Goveda. Wah, ini dari Rosu Goveda udah tahu banget ketika ada satu tim atau dua tim yang perang di situ dan dia tahu juga notice bahwa ada tim satu yang nembakin dari jauh. Makanya ketika dari Rosugonya Veda tadi mau coba buat ras ke arah sana, ke arah tim nomor 10 atau dari The Prime dan juga Dranix, dia juga udah notice di minimapnya dia ada satu tembakan yang bisa merugikan tim Rosugo Veda. Makanya Rosugo Veda narik ke belakang mundur, itu salah satu keputusan yang sangat baik banget, Ji. Ya. Dan emang dari segi timing juga udah nggak terlalu wise mereka ada di sana terlalu lama gitu ya pada akhirnya. Dan sekarang kalau kita berkaca ke arah circle, harusnya circle masih berpihak kepada danger zone di mana di sana udah terjadi penumpukan. EVOS sekarang cukup taktis, dia langsung mengambil rotasi cepat, dia langsung ngamanin area batu besar di dekat GGWP dan bener aja circle masih bakal ada di dekat-dekat danger zone atau Brasilia Rumah 7 dan juga teman-teman yang ada di area Brasilia di mana kalau kita perhatikan RRQ sekarang mempunyai point of view dan juga vision yang paling enak, nggak ada penumpukan di sana dan juga RRQ kembali lagi akan menjadi orang yang menonton jalannya pertandingan dari arah kejauhan sambil mencari opportunity. Setuju banget, posisi dari RRQ bener-bener kayak enak banget. Kalau misalkan zonanya nggak ke arah dia langsung setidaknya buat turun ke arah rumah Brasilia 7 tuh udah enak banget. Cuma tinggal turun doang aja, nggak ada yang hadang sama sekali. Tapi coba kita lihat dulu standing round pertama di mana GGWP tadi berhasil buya dengan 17 poin kill. 17 poin, sorry. Yes. 17 poin dan juga disusul oleh Red Bull Rebellion, persaingan yang terlihat cukup ketat dari grup B. Disusul oleh Aura Esports dan juga Line of God bersama RRQ Hades. Wow, tidak seperti biasanya. Pot C kali ini harus digeser dulu sedikit karena grup B juga lumayan ketat persaingan. That's why sekarang dari 1 sampai 5 ini lagi diuni atau didominasi sedikit oleh teman-teman dari grup B. Ya, tapi itu emang sering banget terjadi ya untuk dari 18 tim yang bermain di Free Fire Master League Season 3 Divisi 1 dan itu udah nggak aneh banget. Tapi memang untuk grup saya sendiri kita tahu EVOS, Aura atau dari The Prime sendiri yang memang mempunyai tempo permainannya yang cukup cepat, cukup barbar, cukup agresif. Tapi memang ini dari game kedua aja, ini masih 12 tim, Ji, 43 orang yang masih hidup. Dan untuk mereka yang mungkin masih di luar zona, kayak tadi seperti gue lihat ada Kings, ada DG juga, mereka cukup sulit buat masuk ke rumah Brasilia 13 karena udah banyak banget yang dihuni sama tim-tim lain di rumah-rumah yang ada di Brasilia 13. Dan kalau dia ke arah atas, ke arah high ground, itu ada RRQ yang udah mantekin dari jauh di rumah batunya. Dan itu kebetulan aja ya, somehow itu ada di pinggirnya banget zona dimana lu nggak mungkin ada yang masih potensial masih ada di luar zona kayak EVOS. Kenapa? Karena EVOS sendiri udah masuk ke circle secepat itu dan mungkin RRQ juga punya predik, oh ini untuk EVOS kayaknya nggak mungkin ambil rotasi ini. Kenapa? Karena dari segi circle-nya aja itu udah memungkinkan banget EVOS untuk masuk. That's why RRQ di sana juga standby dengan catatan kalau seandainya tetap masih ada EVOS, dia bisa dapat keuntungan poin atau bisa jadi gambling juga gitu. Iya, bisa juga gambling. Dan ini kalau kita lihat dari POV tim Island of God sendiri mencoba untuk terus melakukan satu pertahanan yang cukup kuat, cukup alot. Setidaknya ya udah di central zona gue yang nguasain dulu, walaupun kalian berperang, mungkin gue bisa memanfaatin buat steal kill terlebih dahulu. Betul. Dan sepertinya Circle juga bakal bergerak lagi dan lagi, dimana kalau kita perhatikan udah ada teman-teman dari Kings Esports di depannya juga udah siap dijaga oleh sang Dranix atau Dragon Phoenix. Di samping kiri ada Dix dan kawan-kawan dari The Prime yang sebenarnya kalau gue nggak salah ingat Dix tinggal sendiri. Lone Survivor. Dan yang menariknya juga di sini ada Aura yang mengamankan area pinggir zona dan juga First Riders yang bakal jadi satu keuntungan, tapi nggak buat First Riders. Kenapa? Karena gue yakin circle-nya bakal ada di area Brasilia di mana First Riders bakalan sulit banget masuk ke circle selanjutnya. Lu lihat jembatan, lu bisa potensial ditatakin sama RBR, lu lewat laut, ada EVOS di sana. Ada EVOS, ada RBR dan zonanya mental ke arah RRQ, di mana RRQ dapetin advantage yang enak banget. Dia cuman hanya tinggal ya udah kita masak popcorn dulu, minum kopi, langsung aja kita coba tonton dulu. Ini siapa nih yang berhasil jadi tim terakhir baru kita tatakin. Bener, dan kalau gue bilang sekali lagi ini malah jadi keuntungan banget untuk RRQ Aris. Kenapa? Kalau dia seandainya pada bawa Wager, dia punya perbekalan yang luar biasa bagus, atau mungkin kayak kita tahu Kapten Legal tuh punya banyak banget eksperimen-eksperimen. Dia pasti nggak pakai Wager, dia mungkin bisa pakai Beaston atau dia bisa pakai yang namanya Rocky untuk mempercepat cooldown skillnya, entah itu Clue, entah itu Chrono, itu bisa dimanfaatkan nanti di kemudian waktu. Karena gue yakin banget
nanti Circle bakal ketarik ke patahan-patahan atau cekungan-cekungan yang tetap pada akhirnya itu masih dipegang kendali view-nya sama RRQ. Ya, gue suka banget sih dari playstyle yang dimiliki oleh Legal, tapi ada Dranix yang perang lagi sama tim nomor 2 dari Kings. Udah jatuh juga sang kapten Stroya di sana di mana Legal berhasil mendapatkan satu orang Fori. Ternyata Fori, Harun. sang player akhir kembali datang dan Dranix harus 15 ternyata oleh teman-teman dari Kings Esports yang ternyata juga udah mendapatkan satu tembakan dari arah kejauhan. Rosugo di sana, tapi di sini perang RRQ melawan DWG. Kita lihat siapa yang berhasil memenangkannya. Legal berhasil udah mendapatkan 2 orang sekaligus corner, loncat dan DG pun harus puas di posisi ke-11 oleh para pemain dari RRQ Hades. Wow, RRQ Hades dengan setup posisinya, tapi ada First Rider lagi yang datang langsung tamu ke arah Aurora. udah bakal coba langsung masuk kita ya. Sang kapten Darkol coba langsung gerus saja dengan MP5-nya. Chrono diaktifkan, Gas berhasil dapetin 1 dengan 1 M14 masuk dan membuka Chrono. Dual diaktifkan juga, memasang posisi. Sang kapten Deadly bersiap untuk menghabisi para pemain dari First Riders. Udah dikasih granat juga, ombak bakal coba dikasih. Solza udah jatuh, ombak udah jatuh. Ditekan Joker sama 1 orang Darkol yang udah sekarat juga. Joker bersama Darkol. EVOS bakal coba datang juga, coba di sini. EVOS bersama dengan Zona juga datang dengan pelontara. Abu datang dengan double vector bersiap. Ada lempar-lemparan dan Mr. 05 dengan pelontara. Deadly berhasil dapetin straight, loncat naik jam-jam. Mr. 05 sekarat, masih ada Pew. Perang Aura lawan EVOS malah jadinya, tapi cukup sekarat dan terlihat center sini depannya. Auranya malah merata di tangan EVOS. Dan satu orang Kapten Darkol udah kabur. Sisa dengan 1 PI kalah, tapi nggak bisa kemana-mana. Hanya bisa ngumpat di balik 1 batu dan tembak dikit dengan 1 pelontara. Duar, hasta la vista untuk First Rider di tangan EVOS Esports kali ini. Wow, EVOS benar-benar memanfaatkan momentum yang ada. Timingnya ketika dia masuk ke pertempuran pas banget. Dan Kings juga harus tereliminasi di peringkat 8. Tapi itu sangat baik banget untuk EVOS karena dia sudah nge-secure 5 poin kill yang dimana dari First Rider sendiri udah compang-camping melawan Aura, sudah tumbang 2 tapi berhasil di steal kill dan akhirnya dari Aura sendiri cuma hanya dapetin 2 poin kill. Ya, dan yang menariknya juga sekarang Circle malah membalikan telapak tangannya semudah itu ke arah posisi yang lebih berlawanan lagi dan tidak berpihak kepada RRQ Hades, dimana kali ini keuntungan didapatkan oleh teman-teman dari GGWP Esports. Dan juga kalau perhatiin Island of God juga diuntungkan kali ini, dimana dia udah dapetin 1-2 kompon bahkan, dan juga GGWP ini paling pojok. Oke, tapi Hans berhasil mendapatkan Captain Set 13 langsung dihabisin begitu saja oleh seorang Hans. Dan juga ada bantuan dari seorang RSG Von dan juga Red Bull Rebellion sudah memantau para pemain dari EVOS bersiap dengan pelontar. Langsung meleduk, meletus begitu saja oleh Frus dengan 1 peluru pelontarnya yang sangat kejam dan jahanam. Bersiap untuk mencari di sisa playernya. Lord berhasil mendapatkan evol begitu saja sambil menunggu Circle bakal masuk ke zona berikutnya. Wah, ini dari Red Bull Rebellion Frus sendiri udah manfaatin 1 gentengnya dia yang dimana teman-temannya udah ngasih tahu, tapi ada Abu yang bakal coba dikejar sama Red Bull Rebellion, Ji. Bakal dapat dikeker di mana isi pelantara, dan itu dia EVOS Esports posisi ke-7. Mr. Hari berhasil dapetin Ryan juga. Rosugo Veda harus posisi ke-6 menyisakan para pemain dari GGWP dan juga RRQ yang bakal datang. RBR tetap santai karena di depan bersiap ada peperangan juga. Circle lagi-lagi ada Beyond berhasil dapetin 1 Kelvin begitu saja. Untungnya masih ada keluar untuk bertahan diri dari Zero juga menolong seorang Kelvin. Bar berhasil dapetin O'Connor, bakal diadu begitu saja. Dick juga sang lone survivor menyendiri masih bisa mendapatkan keuntungan. Bar bersiap melawan para pemain dari Island of God. Rulgood yang harus jatuh terkena knockdown begitu saja. Sedikit lagi Barnya juga harus terkena knockdown. Circle udah mulai jalan, sedikit bisa diamankan tentunya posisinya, tapi tidak karena ada pemain dari RRQ yang udah mulai siap datang. Circle-nya udah maksa semuanya untuk keluar masuk, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Beyond masih punya 1 senjata jahanam andalannya, bakal coba dihajar semakin mendekat. Penumpukan terhindarkan, masih ada Chrono diaktifkan, coba langsung dihajar begitu saja. Udah jatuh 3 orang sekaligus di luar zona dan GGWP harus puas posisi ke-5. 4 tim tersisa sekarang. RRQ Hades bakal enjoy the show karena di depan ada penumpukan effort. Iya, Island of God sudah harus tereliminasi di peringkat keempatnya. 3 tim tersisa di mana Red Bull masih cukup dengan 4 pemainnya, 4 versus 4. Tapi masih ada Dix yang menjadi 1 orang yang mengganggu Red Bull Rebellion. Ini dia Dick asal pot C mengganggu peperangan dari pot B, di mana RRQ dan juga RBR bakal coba berperang, tapi Dix masih punya 1 SKS yang cukup bisa menjanjikan, bakal mencoba menghancurkan Zero. Depan udah masih ada permain dari RRQ Hades, dan ini dia Puya di game kedua untuk RRQ Hades, raja dari segala raja Evor. Wah, RRQ Hades takes the Puya untuk game kedua kita pada malam hari ini, dimana posisi dari RRQ yang tadi ketemu sama DG Esports habis ratain.